Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhannya.'" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa bersua kembali tentunya di program kesayangan kita, yaitu Ramadan Gemilang, yang mana pada saat ini pemirsa, topik yang akan kita bahas yaitu tentang janji hamba dengan Sang Khalik. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa di studio, alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi di hadapan para pemirsa, yaitu Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat Ramadan ya. Siap, tentunya siap, ya. Semangat tentunya. Beliau adalah pembina Pondok Pesantren Riyadul Walidain Lombok Timur. Ridhal Walidain. Iya, Ridhal Walidain, mohon maaf. Baik Pak Tuan Guru, terkait tentang janji kita ya, tema kita yaitu janji hamba dengan Sang Khalik pada saat ini, yang mana kita maklum semua bahwa biasanya Allah menjanjikan kepada hambanya dari setiap perbuatan yang dilakukan, tetapi ini terbalik ya. Jadi menarik pembahasan kita, yaitu tema janji hamba dengan Sang Khalik. Nah, seperti apa janji-janji hamba itu terhadap Sang Khalik? Langsung saja silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya menyapa pemirsa dulu di rumah, dan tentu saja saya ingin mengucapkan dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TVRI NTB, kepada Ustazah Suknah yang saya hormati dan muliakan, dan segenap tim Ramadan Gemilang atas kepercayaannya kepada saya untuk mengisi acara ini yang insya Allah mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengajak kita memunculkan satu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, bagaimana apabila seseorang mengingkari janjinya kepada sahabatnya? Ini benar. Itu orang itu bagaimana itu? Apakah itu orang baik atau tidak benar? Ya kan? Pasti orang itu adalah orang yang tercela. Nah, bagaimana apabila dia ingkar janji kepada kekasih hatinya? Ya kan? Kekasih hatinya, atau mungkin orang tuanya, gurunya, orang-orang yang terhormat, maka tentu saja itu jauh lebih tercela lagi. Nah, tahukah kita bahwa ternyata kita jauh sebelum kita mengikrarkan janji dengan siapapun, baik orang yang kita cintai ataupun tidak, jauh sebelumnya kita telah berjanji kepada bukan orang tua, bukan kekasih hati, tetapi Sang Pencipta kita, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana apabila kita ingkar janji kepada Pencipta kita atau Tuhan kita? Tentu itu jauh lebih tercela lagi. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, karena perkara tersebut adalah perkara yang sifatnya gaib, atau terjadi dahulu kala sebelum barangkali adanya dunia ini ya, atau buka bumi ini, atau sebelum kita terlahir di bumi,
masih di alam, sebutlah alam roh ya barangkali, maka kita dapat mengetahuinya ada dari kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab suci yang tentu kita sama-sama imani, sama-sama benarkan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya dan kita yakini kebenarannya. Dan di dalam Al-Quran lah kita diberitahukan tentang peristiwa itu, dan kita tentu harus atau wajib mengimani dan mempercayainya. Di dalam surat Al-Hadid misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum." Al-ayah. Allah mengatakan, kenapa kok kalian tidak mau beriman kepada Allah? Sementara Rasul terus-menerus mengajakmu untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum. Nah, di situ ada penegasan. Padahal kalian sudah berjanji kepada Allah untuk beriman kepadanya. Nah, dipertegas lagi dalam ayat surat Al-A'raf yang tadi kita simak terjemahannya bersama-sama dari Al-Ustadzah Suknah yang sama-sama kita hormati, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari punggung keturunan Adam atau Nabi Adam beserta keturunannya, yang diambil adalah para keturunannya. Untuk apa diambil? Wa asyhadahum ala anfusihim, kan begitu. Nah, di dalam hadis juga diperkuat, bahkan dirincikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam diusap punggungnya. Fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Maka jatuhlah atau keluarlah dari punggung Nabi Adam semua jiwa yang menjadi keturunannya hingga kiamat, yang Allah ciptakan keturunannya sampai hari kiamat. Bahkan dilanjutkan di situ oleh baginda Nabi, wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum wabisan min nur, dijadikan di antara kedua mata setiap manusia itu dari semua anak Adam. Kalau semua anak Adam berarti kita termasuk, ya. Betul. Kita anak Adam kan? Kita manusia. Berarti kita masuk di situ. Kita ikut juga muncul di situ. Untuk apa? Di situ kemudian Nabi Adam bertanya, ay rabbi man haula, siapa mereka ya Allah, ya Tuhanku. Tuhan menjawab, haula dzurriyyatuk, mereka adalah keturunanmu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dilanjutkan di dalam surat Al-A'raf tadi, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum. Nah, ternyata yang terjadi adalah Allah mengambil perjanjian dan sumpah setia dari kita, wahai manusia, kita umat manusia. Kita sudah berjanji di hadapan Allah, dan Allah sendiri yang menciptakan kita, yang menceritakan itu. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku adalah Tuhan kalian? Ternyata kita semua menjawab serentak, apa? Bala syahidna, benar ya Allah, benar wahai Tuhan kami, kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Jadi semua kita sudah bersaksi, semua kita telah berjanji untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kita semua telah hadir di satu waktu. Barangkali kita berdekatan juga waktu itu, cuma kan kita tidak mengingatnya ya. Atau kita ketika itu di alam yang berbeda. Ya seperti itu barangkali pengantar tentang penegasan dari Allah dan Rasulnya bahwa kita umat manusia telah berjanji di hadapan Allah bahwa kita akan selalu setia beriman kepadanya, beribadah kepadanya, dan selalu setia mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Apabila kita ternyata di muka bumi ini melakukan hal yang menyimpang dari itu, ketahuilah wajar saja apabila disanksi dengan seberat-beratnya. Karena tadi sudah kita tanyakan pada diri kita, sangat-sangat tidak benar orang yang ingkar janji itu. Ya saya yakin Ustazah Suknah ketika ada yang berjanji lalu pasti marah kan? Kecewa, ya marah juga ya, apalagi di masa-masa muda barangkali itu sering mungkin barangkali janji sering mendapatkan ini pengalaman pribadi janji, Pak Tuan Guru. Gitu. Ya pengalaman pribadi mungkin saya ingkar janji barangkali ya. Itu sangat tercela.
sangat tercela. Betul. Maka Baik, Pak. terlebih ketika kita ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa Baik, Pak Tuan Guru, ya memang sakit sekali ya ketika janji itu tidak ditepati. Tapi Dan Allah tidak sakit loh ketika kita ingkar itu janji. bedanya makhluk Tapi dengan khalik. murka. Ya. Iya. Itu bedanya sang khalik dengan makhluk ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak Tuan Guru dan para pemirsa, tetaplah di Ramadan Gemilang. Sesaat lagi kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Ya baik pemirsa, kita kembali lagi di Gema Ramadan. Mohon maaf, kita kembali lagi di Ramadan Gemilang dengan tema pada saat ini yaitu janji hamba dengan Sang Kholik. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bahwa janji itu harus ditepati dan kalau diingkari itu sangat fatal akibatnya. Lebih-lebih janji kita kepada Sang Kholik. Nah, baik Pak Tuan Guru, kita lanjutkan kembali bagaimana janji seorang hamba atau janji manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa kita katakan kriminal yang luar biasa. Karena janji kepada makhluk saja kita sendiri tidak menerimanya. Betul. Kita tidak akan pernah membenarkan itu terjadi. Maka bagaimana apabila janji itu ingkar janjinya kepada Sang Khaliq Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan orang yang ingkar janji itu dengan sebutan fasik. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, dan janganlah lupa janjimu kepada Allah karena orang-orang itu adalah orang-orang yang fasik. Dalam surat Al-Baqarah misalnya Allah mengatakan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang disesatkan atau orang-orang yang sesat. Siapakah orang yang fasik? Dilanjutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yakni mereka orang-orang yang ingkar janji kepada Allah setelah mereka berjanji. Persoalannya, kalau di dalam hadis bahkan disebut munafik, sehingga banyak julukan yang buruk terhadap orang yang ingkar janji kepada Allah. Fasik, sesat, wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Juga munafik. Iya, yang tidak mengingkari janji tentu. Dalam hadis kan ayatul munafiqi salat. Ada ciri-ciri orang yang munafik itu 3 di antaranya adalah ingkar janji. Di dalam Al-Qur'an saja nasallahu fanasiyahum ulaika humul fasiqun. Atau innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang fasik. Jadi sama. Begini masalahnya. Kita ini tidak tahu. Kita nggak menyadari peristiwa itu kejadiannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Sesungguhnya kita lupa. Kita lupa. Kok bisa lupa? Jadi itu benar-benar terjadi tapi lupa. Mungkin ada yang tidak terima, masa sih lupa? Misalnya. Nggak perlu heran. Apa yang kita lakukan di waktu yang lain, kita bisa saja lupa. Di waktu yang lain. Ya. Di tempat yang lain kita lakukan, kita lupa. Apalagi misalnya di waktu yang jauh, misalnya di waktu kita masih SD, banyak hal yang terlupakan, banyak teman-teman yang kita lupakan. Itu di waktu yang lain, di tempat yang lain, di luar negeri, di waktu kita main-main kemana, waktu kita belajar di luar negeri, kita lupa. Nah, jika di waktu yang lain kita bisa lupa, di tempat yang lain kita bisa lupa apa yang pernah kita lakukan, padahal masih di dunia, masih di saat kita sadar. Bagaimana dengan yang terjadi atau apa yang kita lakukan di alam yang lain? Betul. Maka lebih lumrah lagi kita lupa sebagai manusia. Bahkan Nabi sendiri SAW sekelas Nabi, beliau mengatakan dalam satu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, innama ana basyarun ansa kama tansaun, kata Nabi. Aku ini manusia, kata Nabi. Seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jadi kelas Nabi saja lupa. Di dalam Al-Quran saja ketika Allah menceritakan tentang Nabi Adam ya, walaqad ahidna ila adama fanasya walam najid lahu azmah. Jadi Nabi Adam ketika berjanji untuk mengikuti perintah Allah, tetapi Nabi Adam nasya, lupa. Ya, jadi lupa itu memang sifat manusia. Karena kita lupa, maka diutuslah para nabi dan rasul. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan kita. Jadi Nabi dan Rasul datang untuk ngapain? Mengingatkan kita. Fadzakir innama anta mudzakir.
maka berikan peringatan. Innaha latadhkirah, dalam ayat banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa para nabi itu mengingatkan, bahwa Al-Qur'an ini peringatan. Kenapa menggunakan istilah mengingatkan atau peringatan? Itu sudah isyarat jelas bahwa sesungguhnya kita sudah tahu tapi lupa, karena itu diingatkan. Sesungguhnya kita diingatkan tentang janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus beriman, terus menjaga keimanan kita, terus beribadah dan seterusnya. Nah, orang yang kemudian setelah diingatkan ngeyel, masih tetap saja ngeyel dan tidak mau beriman, tidak mau meningkatkan keimanannya, tidak mau memperbanyak ibadahnya, masih saja melanggar perintah Allah, maka mereka inilah yang udah parah sekali, udah janji. Oke, lupa, lupa ini dimaklumi lah karena manusia kan, tapi kan sudah diingatkan. Sudah diingatkan berkali-kali. Nah, ternyata masih saja, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, itu adalah merupakan sebuah kefasikan, sebuah kesesatan yang nyata dan kemunafikan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu sadar akan diri kita bahwa kita telah berjanji kepada Allah dan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Dokter. Sudah sangat jelas dan sangat fatal ketika kita makhluk tidak menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal apa sajakah makhluk itu atau hamba Allah itu berikrar berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Dalam hal apa saja nih Pak Donggur? Baik. Ya, ini penting sekali. Memang di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa secara gamblang janji kita adalah beriman kepadanya. Dan para rasul mengajak kita untuk beriman kepada Allah. Tetapi iman ini walaupun hanya beriman janji kita, memang janji kita hanya beriman, tapi turunan daripada iman ini loh masalahnya. Betul. Turunan daripada iman ini yang banyak. Sehingga walaupun janji kita beriman kepada Allah, tapi otomatis di situ masuk di dalamnya sudah istilahnya sudah otomatis, sudah satu paket. Di situ otomatis kita berjanji untuk taat kepada perintah Allah, untuk menjauhi larangannya. Bahkan kalau kita buka hadis ya, ataupun Al-Qur'an, banyak sekali menerangkan ciri-ciri orang beriman. Banyak sekali. Dalam hadis misalnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa betul-betul beriman kepada Allah, alias betul-betul tepat janjinya, menepati janjinya kepada Allah, hendaklah dia falyukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Apabila dia dalam hadis lain, "Man kana yu'minu billahi falyasil rahimah." Kalau dia betul-betul beriman sebagaimana janjinya, maka buktinya adalah manifestasinya adalah dia menyambung silaturahim. Betul. Menyambung silaturahim. Ada lagi, la yu'minu ahadukum misalnya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak dikatakan betul-betul beriman atau alias tidak dikatakan dia sudah tepati janjinya, yaitu janji beriman itu, kecuali dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Di dalam Al-Qur'an juga banyak bahwasanya tentang ciri-ciri orang beriman itu alhasil adalah melakukan segala kebaikan. Maka otomatis janji kita kepada Allah adalah melakukan segala kebaikan. Orang yang tidak berbuat baik dan hanya berbuat tidak baik, maka dia adalah orang yang ingkar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini persoalannya ya Ustazah dan pemirsa di rumah. Iman ini sendiri memang dalam hadis disebutkan yazid wa yanqus. Jadi dia bertambah, berkurang. Karena itulah Nabi mengatakan, Nabi sang pengingat ini yang mengingatkan kepada kita tentang janji kita ini, beliau pernah mengatakan, jadidu imanaku, perbaharuilah imanmu, kata Nabi. Update-lah imanmu. Jadi jangan dikira update itu hanya berlaku untuk aplikasi ya. Aplikasi Android. Atau apalah update antivirus. Itu kan kita update terus itu. Selalu kita update. Bahkan produk-produk yang kita punya itu kalau ada update baru kita mau ganti aja. Tanpa ada yang perintah. Ini Nabi sudah perintah ini. Harusnya nggak perintah pun kita peka karena janji kita.
Dan yang kita perbaharui adalah sesuatu yang bermanfaat besar untuk kita, lebih besar manfaatnya dari HP, dari apapun. Yang selalu kita update, aplikasi-aplikasi itu kita update terus. Padahal belum tentu banyak manfaatnya, malah bisa jadi banyak mudaratnya kan. TikTok lah apa itu kan. Orang update terus tuh. Subhanallah. Betul, betul. Ada yang update kontennya, channelnya di YouTube. Kata Nabi, jangan lupa imanmu juga update. Upgrade dia, perbaharui terus. Selalu tersedia setiap saat. Itu versi barunya itu selalu ada. Ya, tapi kalau untuk mengupdate acara berita-berita atau pengajian-pengajian yang ada di TVRI NTB kan bagus. Bagus, itu bagian daripada turunan daripada iman itu juga kan. Karena kita meneruskan apa yang menjadi tugas para nabi dalam mengingatkan. Kalau kita sih mengingatkan diri kita dan semua orang. Bagus sekali. Sahabat nanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" katanya. Wahai Nabi, gimana cara update iman kami, memperbaharui iman kami? Nabi di situ memberikan salah satu resepnya adalah aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak berzikir dan melafazkan atau mengucapkan la ilaha illallah. Update terus dan terus mengaji, terus belajar. Dalam hadis disebutkan ya Ustazah, sampai ada kitabnya berjilid-jilid itu tentang syu'abul iman. Cabang-cabang iman. Nabi dalam hadis mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu yang janji kita kepada Allah ini. Itu ada 70 sekian cabang. Jadi ada levelnya tuh 70-an. Iman itu sendiri. Adnaha atau mohon maaf, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Nabi mengatakan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, betul-betul menghayati dan meresapi sedalam-dalamnya jiwa dan raga kalimat tauhid la ilaha illallah. Level yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq. Jadi ada di jalan itu ada yang menghalang atau polisi yang tidur lah di situ. Polisi tidur nggak bisa. Bukan polisi yang tidur. Kalau polisi benar yang tidur ya harus dibangunkan. Betul. Itu juga ternyata bagian daripada iman. Jika ada sampah atau ada duri atau apa, nah itu juga bagian dari iman. Bagian dari janji kita kepada Allah. Boleh kita biarkan sampah atau duri atau yang sekiranya apa. Bahkan kata Nabi, al-haya'u syu'batun min iman. Sifat malu itu juga bagian daripada iman yang levelnya sampai 70 sekian itu. Ya, tapi malu dalam hal apa di situ? Apakah malu dalam hal berbuat kebaikan atau kejahatan? Tentunya di situ ada pilah-pilahnya di situ. Betul. Jadi apalagi di kantor-kantor kan itu sering banget budaya malu ya. Iya. Ya itu memang malu di sini adalah malu berbuat maksiat. Malu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Itu beliau pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terbuka jubahnya sedikit terbuka. Akhirnya Sayyidina Utsman diam-diam menutupinya. Ternyata Nabi ketahui, Nabi tahu. Hanya dia malu. Apa kata Nabi kepada sahabat lain? Malulah sama orang yang malaikat pun malu kepadanya. Iya, betul. Ternyata malu itu sebagian dari iman. Al-haya minal iman. Baik Pak Tangguran, kita lanjutkan kembali. Dan para pemirsa, tetaplah di Ramadan Gemilang. Sesaat lagi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ramadan Gemilang kali ini dengan tema itu janji hamba dengan Sang Kholik. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa janji hamba kepada Sang Kholik itu memang harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Jangankan ini janji kepada Allah ya, janji kepada manusia itu pun tidak boleh dilanggar. Sehingga kalau dilanggar akan mendapat predikat fasik, munafik dan lain sebagainya di situ. Nah, dalam hal janji kita kepada Allah tadi yaitu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini apakah mencakup juga tentang ihsan, bermuamalah dan lain sebagainya, bahkan hubbul watan di situ, Pak Tangguru. Bagaimana? Betul. Implementasi dari janji Allah dari ketaatan itu sendiri. Iya. Tadi sempat juga saya menyebutkan beberapa hadis secara cukup laju tadi, dan masih banyak hadis-hadis lainnya yang menerangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ternyata ciri-ciri orang yang beriman itu banyak sekali ditandai dengan muamalah yang baik, sosial yang baik.
Seperti tadi kita ulang misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam hadis lain, falyasil rahimah, menyambung silaturahim. Dalam hadis lain misalnya banyak ya. Berbuat baik dengan tetangga. Iya, falyukrim jarah, berbuat baik kepada tetangganya. Dan hadis-hadis lainnya. Yang menarik juga dari hadis-hadis itu dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bukan hanya kepada Allah saja di situ ya. Bukan hanya kepada Allah saja, tapi hari akhirat. Kenapa seperti itu? Itu juga menarik untuk dikaji ya. Padahal kan rukun iman ada 6. Iya. Kenapa kok hadisnya enggak misalnya barang siapa beriman kepada Allah dan malaikat, Rasul, Nabi dan lain sebagainya di situ kan? Kok hanya 2 yang diambil, Allah dan hari akhirat. Kenapa enggak qadar dan lain sebagainya? Sebagian ulama atau para ulama menarik memberikan penjelasan bahwa kita manusia ketika kita kerja di kantor ya, itu sebagian lah, nggak kita lah, nggak, mudah-mudahan nggak kita. Sebagian kan malas-malasan tuh, malas. Tapi begitu datang bosnya, dia langsung ya kan, langsung rajin atau langsung pura-pura sibuk gitu, karena sedang lewat atasannya lah. Udah pergi ke atasannya, gitu. Ada yang begitulah ya, mudah-mudahan nggak banyak. Atau yang bikin juga semangat itu apabila dia mengingat upahnya atau gajinya, bonusnya dan lain sebagainya. Wah, dia malas kan, tapi begitu ingat kebutuhannya di rumah atau apa, dia butuh rezeki. Dan kalau dia malas-malasan, gajinya mungkin sedikit, kalau dia lembur gajinya lebih banyak. Nah, ketika dia mengingat gaji itu, dia jadi semangat juga. Jadi biasanya yang bikin semangat bekerja itu ada bos lewat atau ingat bosnya, ada bos lewat atau dia ingat gajinya. Ingat yang lain lah. Gitu. Nah, makanya kalau dia betul-betul percaya dan beriman bahwa Allah itu sedang menyaksikannya, nggak mungkin dia akan malas-malasan. Atau paling tidak mungkin dia lupa Allah, tapi dia setidaknya ingat akhirat nanti. Kalau dia malas-malasan ibadah, dicampakkan ke neraka. Dan kalau dia rajin, dia dapat surga. Itu juga bisa menambah semangat. Maka itu bisa dikatakan ya, yang 2 itu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu saja, itu setidaknya itu paling tidak itu sudah semangat ibadahnya. Nah, ada hadis juga menarik. Rasulullah SAW memerintahkan afshus salam wa at'imut ta'am. Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata atau tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kedamaian. Ini kan bermuamalah. Itu yang pertama diperintahkan Nabi. Yang kedua, at'imut ta'am, berikan makan kepada yang berhajat, orang miskin dan lain sebagainya. Wasilul arham, jangan ngerap istilahnya ya, jangan hanya ngomot di rumah, keluarlah, sambung silaturahim. Cari saudaranya, cari teman-temannya, pokoknya sambung silaturahim, bersosial lah. Ini Nabi yang mengingatkan kita akan janji kita loh, yang memerintahkan. Baru kemudian yang keempat Ustazah, wasallu billail wan nasu niyam. Barulah yang keempat, salatlah di malam hari di saat orang-orang ketiduran. Kalau kita camkan betul-betul hadis ini, ternyata salat ini kan ibadah luar biasa ya. Kenapa ditaruh di akhir? Ditaruh di akhir. Yang di awal itu bahkan 1, 2, 3 itu semua ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Tebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahim. Dan baru salatlah malam, salat tahajud. Padahal siapa sih yang meragukan dahsyatnya pahala salat tahajud ya? Tapi itu ternyata nomor 4. Bukan maknanya itu nggak penting, tidak. Tapi maknanya adalah ini itu sia-sia kalau sosial kita nggak beres. Ini itu belum dikatakan imannya beres. Kalau masih ada masalah, masih ada tidak saling sapa dengan saudaranya, masih ribut dengan tetangganya, masih tidak pernah nyapa, tidak pernah ingat orang tuanya, atau ada hutangnya yang belum terbayar, ada lain sebagainya lah. Jadi sosialnya tuh tidak atau ada orang yang berhajat datang meminta pertolongan, lalu dia saya sibuk beribadah,
ternyata itu dicela oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan kita itu di muka bumi. Bisa kita bagi dua kata-kata ini. Allah menciptakan kita di muka bumi. Kita bagi dua, Allah menciptakan kita. Kedua, bagian kedua di muka bumi. Pertanyaannya saya luncurkan terlebih dahulu. Apakah Allah menciptakan kita di muka bumi ini tanpa tujuan? Gak mungkin. Gak mungkin lah. Pasti. Gini aja. Orang buat air, buat ini ya. Apa ini namanya nih? Bunga atau kembang ini. Untuk apa gitu. Kalau tanpa tujuan kan orang itu gila. Ngapain? Pasti ada tujuan. Jika dia membuat sesuatu tanpa tujuan, maka itu orang yang tidak waras. Orang buat HP pasti ada tujuannya. Buat air, kemasan air pasti ada tujuannya. Orang melamar apalagi pasti ada tujuannya. Ya, betul. Dan lain sebagainya. Nah, kalau manusia melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu adalah sesuatu yang negatif, yang tercela, yang tidak baik, sia-sia ya. Yang sia-sia. Masa Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu tanpa tujuan? Nah, pasti lebih pasti lagi ada tujuannya. Nah, Allah menciptakan kita di muka bumi. Masa nggak ada tujuan? Apa tujuan kita Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadarlah wahai kita semua manusia. Allah menciptakan kita ini ada tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Orang di kantor kalau nggak mengerjakan pekerjaannya, keluar aja dari kantor, ngapain di situ? Kalau dia momot-momot atau kerjakan yang lain, main game aja. Harus kerja, kalau enggak jangan di situ deh. Keluar aja. Begitu juga Allah menciptakan kita jadi tercipta begini hidup. Untuk apa? Ada tujuannya, untuk beribadah. Enggak mau beribadah, keluar mati aja dah, kan gitu. Mati aja daripada menumpuk dosa. Jadi tujuan kita diciptakan di muka bumi untuk beribadah. Diciptakan di muka bumi, bukan di mana di langit misalnya atau di awan-awan kita diciptakan kan? Kenapa bumi yang dipilih? Nah, gitu? kenapa tidak bumi di awan? Kenapa nggak di awan? Kenapa nggak di misalnya di mana lah? Di planet Mars atau apa? Tapi di muka bumi tidak mungkin juga, nggak ada tujuannya. Asal-asalan bumi aja iseng-iseng, nggak mungkin Allah begitu. Ada tujuannya. Di sini apa tujuannya? Allah mengatakan apa ayatnya Ustazah itu? Tolong diingatkan. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan dialah Allah yang menciptakanmu dari bumi, di muka bumi, diciptakan ditaruh di muka bumi, ya. Untuk apa? Wasta'marakum fiha, agar engkau memakmurkan bumi itu. Agar engkau mewujudkan dan menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan di muka bumi itu. Ya, itulah tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ya. Baik, tapi menarik tadi item yang ketiga kalau nggak salah di situ Pak Tuan Guru, itu barang siapa yang beriman kepada Allah hendaklah mempererat silaturahim. Tapi silaturahim pada zaman sekarang ini berbeda dengan dulu. Tahan dulu, nanti kita lanjutkan. Sekali. Dan para pemirsa tetaplah di Ramadan Gemilang, sesaat lagi kita akan lanjutkan. Ya baik pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi di Ramadan Gemilang. Kali ini masih dengan tema itu janji hamba dengan Sang Kholik. Menarik apa yang disampaikan tadi oleh narasumber kita, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah hendaklah mempererat silaturahim. Nah, tapi sedikit yang garis bawah ini Pak Tuan Guru. Pererat tali silaturahim. Tetapi silaturahim zaman sekarang dengan zaman dulu jauh berbeda. Kalau sekarang misalnya kita duduk bersama, masing-masing pegang HP, itu kayak tidak ada rasa nilai silaturahim sama sekali. Dekat tapi terasa jauh. Nah, bagaimana menurut Pak Tuan Guru? Iya, memang ada namanya kita hidup di akhir zaman ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar. Banyak nikmatnya. Saking banyaknya kita tidak mampu menghitungnya. Bahkan ada seorang waliullah ya di Mesir pernah mengatakan, kita tidak bisa
menutupi dosa kita dengan istighfar. Saking banyaknya kita tidak mampu mengistighfari dosa kita, saking banyaknya dosa kita manusia. Dosa kita saja tidak mampu kita istighfari semuanya, apalagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu. Nah, permasalahannya adalah bukan hanya sebatas tidak mensyukurinya, tapi yang lebih parah daripada itu, mungkin kalau tidak mengingat saking banyaknya, oke lah, bisa dimaklumi. Tapi dengan banyak-banyak beribadah sebagai tanda syukur. Ini juga penting diketahui bahwa tanda syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Dalam Al-Quran, i'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah, beramal ibadahlah sebagai tanda syukur. Nabi ketika sujud sampai bengkak kaki beliau, Siti Aisyah bertanya, kenapa engkau melakukan sampai begitu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Begini cara saya bersyukur. Jadi bersyukur. Padahal beliau itu sudah maksum dari dosa ya, tapi ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Betul. Jadi beliau itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita, kasih contoh. Seperti Nabi Adam ketika melanggar ya, makan buah khuldi lalu. Itu hakikatnya beliau tidak bermaksiat, tapi kan beliau sebagai ayah ya, sedang ngasih contoh ke anaknya, anak-anakku, anak Adam gitu. Anak-anakku kalian itu banyak dosa. Kullu bani Adam khata' kan gitu kata Nabi. Semua anak Adam itu banyak dosanya. Kalian tuh banyak dosa. Karena itu sebagai ayah ini perhatikan cara apa yang harus kalian lakukan wahai anak-anakku. Ini saya langgar, saya bermaksiat, apa yang saya lakukan? Langsung bertobat. Jadi sebenarnya Nabi itu ingin mengajarkan kita bagaimana bertobat. Sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin. Nah, nikmat yang besar itu tadi HP ya. Itu besar, nikmat yang besar itu. Kenapa? Karena banyak hal yang sulit menjadi mudah. Yasiru wala tu'assiru yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra dan sebagainya. Jadi yang semula kita sulit berkomunikasi dengan orang jauh jadi mudah. Memang harus kita syukuri. Tetapi ketika digunakan melampaui batas, justru jadi sebenarnya HP ini sebenarnya nikmat dari Allah agar kita lebih mudah silaturahim. Betul. Ternyata malah semakin jauh silaturahimnya. Terutama dengan orang-orang yang dekat. Karena namanya rahim ya, rahim kan rahim, mohon maaf ya, rahim itu kenapa disebut dekat menyambung sekali, rahim? Ya. Sebenarnya lebih ditekankan kepada yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Itu yang diutamakan. Yang apabila diputus itu sanksinya luar biasa berat, namanya qat'ur rahim. Tidak boleh itu masuk surga itu. No. Jadi gunakanlah HP itu untuk hal-hal yang seperlunya saja. Jangan di saat-saat, jangan sampai orang tua sedang bicara lalu kita masih sibuk di HP. Itu malah bisa menjadi sifat durhaka, bisa menjadi su'ul adab kita kepada orang tua kita. Tetapi begini Ustazah, bagaimanapun ya, silaturahim ini memang juga dengan semua orang. Karena ada juga saya mendengar seorang ya ustadz ya mengatakan silaturahim itu ya dengan keluarga saja, yang lain nggak perlu. Itu salah juga. Karena ada kisah di mana Sayyidina Muawiyah pernah didatangi seorang tamu, dibuka sama pembantunya lah ya atau asistennya. Kamu siapa? Kasih tahu Muawiyah sama ketemu. Iya, kamu siapa? Saya saudaranya. Loh, saya sudah 20 tahun kerja di sini, saya hafal semua saudaranya. Kamu saya nggak tahu. Bilang aja nanti. Akhirnya dia masuk ke dalam. Tuan, itu tadi dia ngaku saudara Sida. Siapa? Nggak tahu. Ya, kok kamu nggak tahu? Wah, masa bapak saya dulu nikah diam-diam gitu kan katanya. Akhirnya dia keluar. Kecurigaan ya, betul. Kamu siapa? Saya saudaramu katanya. Sayyidina Muawiyah mengatakan, saudara saya dari mana? Nih simak jawabannya. Aku kamil ladun Adam katanya. Saya saudaramu dari Adam. Dari ayah yang sama yaitu Nabi Adam. Kan bagaimanapun kita juga ada rahim yang menyambungkan kita, ya jauh dan dekat, semuanya itu harus disambung dengan baik, harus dijaga, bahkan termasuk juga dengan non muslim. Ya, berarti secara luas pengertian. Luas, semua manusia ini harus kita sama keluarga saja, tapi sama orang lain, bahkan saudara kita yang non muslim. Yang non muslim. Itu juga harus kita jaga tentunya. Betul. Cuma
parah juga, tidak baik juga. Kalau dengan yang jauh baik, yang dekat malah. Nah, harus jauh maupun dekat harus sama-sama baik Iya, tentunya di harus situ. sama-sama baik. Baik Pak Tuan Guru, sedikit mungkin menarik janji hamba dengan Sang Kholik. Hamba ini kan termasuk makhluk di situ Pak Tuan Guru. Nah, tapi di sini dari tadi kita berdiskusi hamba selaku makhluk itu adalah manusia. Nah, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Apakah ada janji atau ikrar yang diucapkan ketika diciptakan juga? Nah, bagaimana itu Pak Tuan Guru? Betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi sudah mengatakan huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakanmu sekalian di bumi untuk kamu menciptakan dan mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kan di muka bumi tidak hanya manusia. Ya, betul. Semua yang ada di muka bumi termasuk pohon-pohon. Jangan ditebang jika tidak perlu. Betul. Jika seperti maka sebenarnya kita lestarikan. Iya, ciri-ciri orang yang beriman adalah memakmurkan muka bumi. Tapi kan tidak mampu ya muka bumi semua. Betul. Minimal tanah airnya, minimal daerahnya atau provinsinya, semua itu betul-betul minal iman, bagian daripada iman. Baik Pak Tuan Guru, untuk mengakhiri kegiatan kita, silakan langsung disampaikan kesimpulan singkat Pak Tuan Guru, silakan. Jadi mungkin singkat saja, kita sebagai umat manusia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus beriman kepadanya dan beribadah kepadanya. Dan beriman kepadanya ini adalah mencakup segala amal kebaikan sebagaimana sudah kita rincikan baru saja. Dan di antara keimanan ini adalah cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, mari kita buktikan dan buktikan keimanan kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita ingat dan sadar akan janji kita kepada Allah. Mari kita tepati janji tersebut, janji agung tersebut dengan mewujudkan, dengan menunjukkan cinta kita kepada bangsa kita dan juga negara. Kita. Baik Pak Dokter, terima kasih. Dan para pemirsa yang dirahmati Allah, ya kurang lebih 60 menit sudah kami menemani Anda di acara Ramadan Gemilang pada saat ini dengan tema yaitu janji hamba dengan Sang Kholik. Semoga kita selalu istiqomah dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menepati janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Akhirnya kami mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.